Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bu Ami. Perkenalkan saya Dita selaku perwakilan dari kelompok 12 yang di sini menjadi presentator dan juga namun sebelumnya saya izin untuk off kamera dikarenakan adanya gangguan sinyal. Oke, pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan asuhan keperawatan pada anak dengan otitis media. Mungkin bisa di next, Estika. Nah, sebelum kita mulai ke materi, kita bolehlah ya perkenalan terlebih dahulu. Nah, pertama ada Atika Fauziah, Desi Naomi, dan juga Kalifsa Zalsa. Next. Dan itu ada juga saya, Tita Eka, Estika Palupi, dan juga Happy Afiah. Nah, otitis media. Apa itu otitis media? Singkatnya, otitis media merupakan infeksi pada rongga telinga tengah, di mana penyakit ini dibedakan menjadi 3 jenis, yakni otitis media akut atau OMA, otitis media supuratif kronis, dan juga otitis media dengan efusi. Nah, otitis media itu apa sih? Jadi, otitis media merupakan diagnosis pediatrik kedua yang paling umum di unit gawat darurat setelah infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, sebenarnya otitis media ini dapat menyerang segala umur, akan tetapi anak dengan umur 6 hingga 24 bulan akan lebih rentan untuk terserang OMA. Bisa di next. Nah, terkait dengan etiologi. Etiologi dari otitis media itu ada banyak sekali. Nah, akan tetapi di slide kali ini akan saya sebutkan 4 sampai 5 jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada implan koklea, kekebalan tubuh menurun yang dikarenakan adanya HIV dan juga diabetes maupun penyakit lainnya. Kemudian ada juga karena infeksi bakteri patogen dan juga virus patogen. Bakteri patogen yang sering menyerang antara lain Streptococcus pneumonia dan juga Haemophilus influenza. Kemudian untuk virus patogennya sendiri itu ada virus influenza, rhinovirus, dan adenovirus. Kemudian adanya status sosial ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, klien dengan riwayat keluarga OMA yang berulang pada orang tua dan saudara kandung juga memiliki faktor risiko yang lebih besar. Bisa di next. Terkait dengan patofisiologi, yang pertama itu dimulai karena adanya proses inflamasi setelah infeksi saluran pernafasan atas akibat virus maupun bakteri. Nah, selanjutnya inflamasi ini akan menyebabkan edema sehingga menyebabkan penurunan ventilasi. Penurunan ventilasi inilah yang akan menyebabkan serangkaian kejadian sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan negatif di telinga tengah, di mana peningkatan tekanan negatif ini juga akan menyebabkan peningkatan eksudat dari mukosa yang meradang dan juga penumpukan sekresi mukosa, sehingga memungkinkan terjadinya kolonisasi organisme bakteri dan virus di telinga tengah. Nah, selanjutnya pertumbuhan mikroba ini akan terus-menerus terjadi di telinga tengah sehingga menyebabkan adanya nanah yang akhirnya terjadi purulensi di ruang telinga tengah. Nah, hal ini dibuktikan secara klinis dengan membran timpani yang menonjol dan ditemukannya cairan di bagian telinga tengah. Bisa di next. Nah, terkait dengan komplikasi, penyakit otitis media ini memiliki 2 jenis komplikasi, ya. Ini komplikasi di intratemporal dan juga di intrakranialnya. Untuk intratemporalnya itu ada otitis media supuratif kronis, kelumpuhan wajah, gangguan pendengaran, dermatitis eksematoid menular, kolesteatoma, timpanosklerosis, pastoditis, dan juga librinitis. Bisa di next.
Sedangkan untuk komplikasi intrakranial itu ada meningitis, kemudian abses otak, abses ekstradural, dan juga hidrosefalus otitik. Bisa di next. Nah, terkait kasus otitis media itu sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa membaca ya. Jadi seorang anak laki-laki bernama MF dengan usia 11 tahun datang ke rumah sakit. Pasien mengeluhkan nyeri telinga kanan berdenyut sejak 1 minggu. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk dengan intensitas nyeri jika diukur dengan skala VAS, yakni skala nyeri 4, sebelumnya pernah mengalami nyeri serupa. Nyeri dirasakan hilang timbul dengan intensitas berbeda-beda. Saat ini pasien mengeluhkan pilek dan sakit tenggorokan sudah 3 hari, namun dia tidak ada demam dan juga batuk. Pasien mengeluhkan penurunan fungsi pendengaran sejak 1 minggu, bersamaan dengan awal nyeri telinga. Pasien tidak ada riwayat alergi, dan pasien sering makan es dan jajanan ciki. Keadaan umum pasien baik, kesadarannya kompos mentis, dan nadi pasien 95 kali per menit dengan suhu 36,8 derajat Celcius. Oke, selanjutnya bisa kita kaji ya teman-teman terkait dengan data objektifnya. Itu ada keadaan umum yang baik, kesadaran kompos mentis dengan vital sign-nya nadi 95 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, dan skala nyeri 4, serta status generalisnya juga normal. Bisa di next. Sedangkan untuk data subjektif, itu ada nyeri telinga kanan berdenyut sejak 1 minggu, seperti ditusuk-tusuk, dan hilang timbul. Pilek dan sakit tenggorokan sudah 3 hari, namun tidak ada demam dan batuk. Pasien mengeluhkan penurunan fungsi pendengaran sejak 1 minggu bersamaan dengan awal nyeri telinga. Juga pasien tidak memiliki alergi. Bisa di next. Kemudian kita akan membahas tentang rencana asuhan keperawatan. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, itu diagnosisnya kita angkat nyeri akut yang berhubungan dengan agen cedera biologis yang ditandai dengan perubahan pada parameter fisiologis, keluhan tentang intensitas menggunakan standar skala nyeri, keluhan tentang karakteristik nyeri dengan menggunakan standar instrumen nyeri. Untuk NOC-nya kita ambil kontrol nyeri, dan untuk NIC-nya kita mengambil manajemen nyeri subakut. Bisa dibaca terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mungkin bisa di next SDK. Nah, untuk SDKI-nya kita ambil diagnosis nyeri akut berhubungan dengan infeksi. Kemudian untuk SLKI-nya kita ambil tingkat nyeri dengan poin keluhan nyeri ditingkatkan menjadi 5, dan juga kontrol nyeri. Dan untuk psiki kita mengambil manajemen nyeri dan juga edukasi proses penyakit. Bisa dibaca terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa di next slide. Ya, inilah referensi yang kami gunakan. Dan untuk kesimpulannya, yakni otitis media akut merupakan infeksi pada rongga telinga tengah yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan koinfeksi. Nyeri pada telinga merupakan gejala yang paling konsisten dari otitis media akut, sehingga penata laksanaan keperawatan nyeri akut perlu ditegakkan pada kasus tersebut. Perawat perlu mengetahui prosedur penata laksanaan penyakit otitis media guna mencapai hasil pengobatan yang maksimal. Ya, baik. Menurut saya sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.